Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiwit Widyastuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 01 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor peserta 2015-08-219-382. Hari ini saya akan menyajikan video praktek pembelajaran dengan materi ikatan kovalen. Pembelajaran ini saya ambil pada tanggal 19 Juli 2021 yang bertempat di SMK Negeri 9 Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk memimpin berdoa salah satu. Coba Lulu pimpin doanya, nak. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih Lulu sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Untuk pertemuan hari ini, absensi bisa kalian akses via di Google Classroom ya. Nanti ikuti petunjuk-petunjuknya dalam mengisi absen pada kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya tentang materi sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Senyawa ion. Oke, iya. Senyawa ion. Bagus sekali, senyawa ion. Ada yang tahu nggak senyawa ion itu apa? Ikatan antara ion positif dan ion negatif. Ya, ikatan antara ion positif dan ion negatif. Apa itu ion positif dan ion negatif? Ion positif dan ion negatif itu berasal dari unsur apa dan apa? Kation dan anion. Ya, kation dan anion. Kation dan anion itu berasal dari unsur apa dan apa? Coba Atika bisa. Ion positif itu berasal dari unsur apa? Logam. Kalau anion atau ion negatif itu berasal dari unsur non-logam. Materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi setelah ikatan ion, yaitu masuk pada ikatan kimia dengan submateri ikatan kovalen. Jadi kemarin kita belajar tentang ikatan ion, sekarang kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Nah, sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Sebelum masuk ke ikatan kovalen, Ibu akan memberikan kalian games terlebih dahulu. Nah, ini ada games tebak gambar. Coba kalian tebak apa ini? Ada yang bisa nebak? Coba, ada yang bisa nebak nggak? Jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Iya, benar sekali ini. Jadi, kalian dalam belajar itu jangan takut gagal. Jika kita gagal, coba lagi, dan coba lagi, pasti akan pasti keberhasilan akan serta menyertai kalian. Kompetensi dasarnya itu masih sama dengan kompetensi dasar yang sebelumnya, yaitu kita menggunakan KD 3.4 dan 4.4. Yaitu menentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.4 mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Kemudian, apa sih indikator kompetensi yang akan kita dapat pada pertemuan hari ini? Yang pertama itu bagaimana proses terbentuknya ikatan kovalen. Kemudian yang kedua, menganalisa proses terbentuknya ikatan kovalen. Terus kemudian untuk KD yang KD 4.4, indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi pembentukan kovalen. Jadi untuk pembelajaran hari ini, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yang 3 ini. Lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar yang di atas ini gambar apa? Ada yang tahu? Gula. Gambar apa? Dan air. Apa? Gula. Benar. Gula. Terus yang di bawah Air. Air, ya. Ada gula, ada air. Rumus molekul air, pasti tahu dong rumus molekul air. H2O. Air itu. Apa unsur yang berikatan pada air? Dan air itu rumus molekulnya H2O.
Berarti kalau rumus molekulnya H2O berarti unsurnya terdiri dari apa dan apa? Ada yang tahu nggak? Hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen dan oksigen itu membentuk H2O, itu H. Nah, bagaimana cara H dan O itu akan berikatan, maka akan Ibu jelaskan pada materi pada hari ini. Nah, lanjut ya. Nah, di sini kalian perhatikan animasi berikut ini terlebih dahulu. Baiklah, ini kita Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom yang saling berikatan. Kemudian, kovalen itu terjadi antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Unsur non-logam itu golongan berapa? Ada yang tahu nggak? Golongan berapa unsur non-logam itu? Dari golongan berapa sampai golongan berapa? Pada sistem periodik unsur. Ada yang tahu nggak? Kalau non-logamnya dari 4 sampai 7. Iya. Jadi antara unsur-unsur mungkin bisa unsur 4A dengan 5A, 4A dengan 6A, 7A dengan 6A. Jenis ikatan kovalen dibedakan menjadi yang pertama ikatan kovalen tunggal. Nah, kenapa dia disebut kovalen tunggal? Karena masing-masing atom akan memberikan satu elektron yang akan digunakan secara sama-sama. Kemudian, yang kedua adalah jenis ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Kalau ikatan kovalen itu rangkap 2, maka dia akan memberikan 2 elektron yang akan digunakan secara bersama-sama. Tapi, jika dia rangkap 3, maka dia akan memberikan 3 elektron yang akan digunakan secara bersama-sama. Kemudian, yang ketiga adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, apa itu ikatan kovalen koordinasi? Pasangan elektron yang digunakan hanya berasal dari salah satu atom saja. Jadi dari salah satu atom maksudnya, satu atom dia mempunyai pasangan elektron bebas yang akan digunakan oleh atom lain. Nah, penjelasan yang lebih lengkap akan Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Nah, sekarang masuk ke ikatan kovalen tunggal. Nah, di sini tunggal di sini berarti elektron yang digunakan bersama antara dua atom berjumlah satu pasang elektron. Atau dengan kata lain, yang lebih mudahnya adalah, jadi masing-masing unsur akan memberikan satu elektron. Contoh, pembentukan ikatan kovalen tunggal. Misal, pembentukan pada HCl. HCl itu terdiri dari unsur apa ini? Ini unsur apa? HCl terdiri dari unsur apa? Apa ini? Hidrogen. Hidrogen dan Klorida. Ya, hidrogen dan klorida. Nah, bagaimana caranya? Caranya, hidrogen mempunyai nomor atom 1. Klorida atau klorin mempunyai nomor atom 17. Caranya yang pertama adalah kalian konfigurasikan elektronnya terlebih dahulu. H, karena dia elektronnya 1 atau nomor atom 1, maka konfigurasi elektronnya 1. Kemudian si Cl, di sini Cl dia nomor atomnya 17, maka dia konfigurasinya 2, kemudian 8. berapa ini? Dan 7. Nah, di sini H, untuk mencapai kestabilan duplet, dia memerlukan, duplet itu kan 2, berarti 1 biar jadi 2, dia berapa? 1. Nah, kemudian, karena di sini 2, 8, 7, 7 ini biar jadi oktet 8, berarti 7 itu butuh berapa biar jadi 8? 1. Butuh 1, Cl juga butuh 1. Jadi masing-masing dia membutuhkan 1 elektron. Karena masing-masing membutuhkan elektron, maka di sini kita tuliskan ini yang disebut dengan struktur Lewis, gambaran elektron valensi. H dengan elektron valensi 1 dituliskan 1. Nih, titiknya ada 1. Kemudian Cl
dengan 287, berarti elektron valensinya 7 digambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini 1, di sini ada 1. Berarti biar H itu menjadi 2, maka dia membutuhkan 1 elektron dari Cl. Biar Cl itu menjadi 8, dia membutuhkan 1 elektron dari si H. Maka dia akan membentuk HCl. Jadi masing-masing akan memerlukan 1 elektron. Nah, kemudian yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap 2 itu adalah ikatan yang terbentuk antara atom yang memberikan 2 elektron untuk berikatan. Nah, untuk memberikan masing-masing unsur akan memberikan 2 elektron. Pembentukan ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya pada oksigen, O2. 8O jika dikonfigurasikan 2 dan 6. Dia akan memerlukan 6 biar menjadi 8, dia butuh berapa? 6 biar jadi 8, dia butuh berapa? 2. Berapa? 2. Jadi biar jadi 8, dia butuh 2 untuk berikatan. Nih, elektron valensi O6, kita gambarkan 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O yang kedua juga 6, sama. Dia O. O-nya ada 2, maka dia akan berikatan sesama O. Nah, bagaimana berikatan? Karena O di sini kurang 2, O-nya kurang 2, masing-masing kurang 2, maka O yang pertama memberikan 2 elektronnya ke O yang kedua. O yang kedua akan memberikan 2 elektronnya ke O yang pertama. Nah, jadi seperti ini. Jadi masing-masing memberi 2 elektron, jadi 1, 2, 3, 4. Dia akan membentuk ikatan rangkap 2. Jadi struktur molekulnya seperti ini. O rangkap 2O. Nah, sekarang untuk yang rangkap 3, prosesnya sama seperti rangkap 2. Kalau rangkap 2, dia butuh 2 elektron. Kalau rangkap 3, dia membutuhkan 3 elektron untuk berpasangan adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi ini di mana elektron-elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi elektron yang digunakan hanya berasal dari satu atom. Ikatan kovalen ini hanya dapat terbentuk apabila salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas atau pasangan yang tidak berikatan dengan unsur lainnya. Contoh di sini misalnya pada SO3. SO3, S itu mempunyai nomor atom 16. Berarti dia konfigurasinya 286. Maka elektron valensinya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan O juga mempunyai elektron valensi 6 seperti yang tadi. Nah, jadi karena O itu butuh 2 dan S juga butuh 2, ikatan antara S dan O itu sudah stabil. Tapi si S dia mempunyai 2 pasangan elektron bebas. 2, yang biru ini ada 2. Sedangkan O kurang 2. Maka S ini memberikan pada O yang kedua dan ketiga tanpa O memberikan elektron. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Bu. Sudah cukup jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita akan masuk ke kegiatan diskusi ya. Kegiatan diskusi akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kegiatan diskusinya, nanti kalian akan masuk ke breakout room masing-masing ya. Seperti pertemuan sebelumnya. Di sini akan Ibu jelaskan dulu. Di sini ada lembar kerja peserta didik, LKPD, live worksheet. Nanti langsung bisa kekirim ke Ibu jawaban kalian. Jadi lebih mudah. Lembar kerja peserta didik ikatan kovalen. Kegiatan 1, kalian disuruh isi tabel berikut dengan memasangkan struktur Lewis dengan unsur dan konfigurasi yang tepat. Misal H. Di sini kalian tinggal klik di sini. Nih, H
konfigurasi elektronnya bagaimana? Ini ada 1, ada 21, ada 8. Kalian tinggal pilih. Nah, terus kemudian struktur Lewis. Struktur Lewis H itu yang mana? Nih, di sini kan ada gambar struktur Lewis ya. Nah, H itu kan yang ini ya, 1 ya. Terus kalian drag. Drag ke sini seperti ini. Begitu. Paham? Paham untuk sampai di sini? Sudah Paham, Bu. Oke, kalian untuk berdiskusi. Ibu berikan waktu lama 30 menit ya. Dalam unsur 1H, konfigurasi elektronnya berapa? 1. Coba yang lain, ada yang bisa jawab lagi nggak? Ini nggak ada lagi yang jawab. Lanjut ya. Unsur 6C, konfigurasi elektronnya berapa? 2,4. 2,4. Ada lagi nggak? Enggak. Unsur 7N, konfigurasi elektronnya berapa? Coba dong Raudatul jawab, bisa nggak? 2,5. 2,5. Lanjut ya. Unsur 17Cl, konfigurasi elektronnya berapa? 287. 287. Terus unsur 8O, konfigurasi elektronnya berapa? 26. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Struktur Lewisnya belum ya? Yang pertama yang 1H struktur Lewisnya, ada yang tahu? Itu yang H. Yang 6C, C ya berarti. Oke, lanjut nomor 2 ya. Dari unsur di atas, mana yang dapat membentuk ikatan kovalen tunggal rangkap 2? Cl dan O2. HCl dan O2. O2. Nah, tariklah rumus struktur Lewis dari sinyal berikut. Yang H2O yang mana tuh? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Ketiga. 3. Yang CO2 yang keempat. Yang keempat, Kak. Yang N2 yang 1. berarti yang SO3 yang sisanya ya. Sebutkan jenis-jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen ada 3. Ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan yang memiliki satu pasang PEI. Contohnya H2O sama H2. Ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen yang memiliki 2/3 pasang PEI. Itu pernya garis miring aja, Kak. Contohnya CO2 sama N2. CO2 sama N2. Yang terakhir, ikatan kovalen koordinasi, di mana pasangan elektron yang dipekat hanya disambungkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lesi menyumbangkan elektron. Contohnya SO3. Udah selesai. Udah ya semua? Ada yang mau ditanyain? Cukup. Cukup ya? H2O termasuk ikatan apa ya? Ikatan kovalen tunggal. Ya, yang lain gimana gambarnya? CO2 jenis ikatannya tunggal ya. Kalau CO2 termasuk jenis ikatan apa? Coba dilihat di itu apa namanya? Nomor 2. Nomor 2 itu kan ada struktur Lewisnya ya. Ikatannya dia tunggal, rangkap, atau rangkap 2, rangkap 3 gitu. Itu berhubungan ya sama nomor nih. Tarik rumus itu ya. Coba itu CO2. CO2 dilihat dari struktur Lewisnya itu ikatan apa, kovalen apa. Masing-masing memberikan berapa? 2, Bu. Ya, berarti 2. CO2 ikatan kovalen apa? Rangkap 2. Iya. Nah, itu dilihat dari yang nomor 2 atasnya. Sekarang yang C ya. N2 termasuk jenis ikatan kovalen rangkap 3. Kita dilihat di nomor 2 ya. SO3 itu jenis ikatan kovalen apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Ayo yang bisa jawab. Ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Yang lain jawabannya apa? Ikatan kovalen itu ikatan yang terbentuk akibat adanya interaksi antara dua atom atau unsur yang menggunakan pasangan elektronnya. Udah sih segitu aja kayaknya. Oke, berarti Ibu ini udah, Bu. Oke, kalau udah selesai, kalian live di room ini ya, nanti dipresentasikan lagi di room utama. Kelompok 1 sudah selesai juga. Oke, boleh live sekarang?
setelah diskusi yang sudah kalian laksanakan, kita akan membahas hasil diskusi yang sudah kalian lakukan ya. Untuk pembahasannya dimulai dari kelompok mana dulu nih? Kelompok 1, kelompok 2. Silahkan, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Presentasikan hasil diskusi kalian. Yang sudah siap, siapa? Kelompok 2, siap, Julia. Nanti kelompok 1 menanggapi ya. 1. Isi tabel berikut dengan tepat dengan memasangkan struktur Lewis dengan unsur dan konfigurasi yang tepat. Unsur 1H, konfigurasi elektronnya 1. Terus? Unsur 6H, konfigurasi elektronnya Coba 2 6H dan bukan? 4. 6H? Ada nggak 6H? 6H atau 6C? Ya, 6C ya. Yuk, lanjut. Unsur 7N, konfigurasi elektronnya 25. Lanjut. Unsur 17Cl, konfigurasi elektronnya 287. Oke. Lanjut. 8O, konfigurasi elektronnya 26. Untuk kelompok 1 bagaimana jawabannya? Sama atau berbeda? Sama. Oke. Untuk struktur Lewisnya sudah benar belum? Apakah ada perbedaan kelompok 1? Struktur Lewisnya? Sama juga, Bu. Sama juga. Oke. Lanjut. Dari unsur-unsur di atas, manakah yang dapat membentuk ikatan kovalen tunggal dan rangkap 2? Jawabannya A, CO2 dan CO. Oke. Ada perbedaan untuk kelompok 1 jawabannya? Ada, Bu. Kelompok 1 jawabannya HCl dan O2. HCl dan O2. Kenapa? Kenapa HCl dan O2? Karena HCl membentuk ikatan kovalen tunggal dan O2 membentuk rangkap 2. Oke, benar. Jadi, untuk nomor 2, jawaban nomor 2 yang benar adalah HCl dan O2 ya. HCl membentuk ikatan tunggal, O2 membentuk ikatan rangkap. Dapat dilihat di nomor 3 nanti. Nah, kalau CO2 dan CO2 benar membentuk ikatan rangkap. Tapi kalau CO dia belum stabil ya, karena si C masih kurang 2 elektron. Nah, sekarang untuk nomor 3 silahkan kelompok 1 coba presentasikan untuk kelompok 1. Coba kelompok 1 siapa yang mau presentasi? 2 dan 3 ya dipresentasikan. Tariklah rumus struktur Lewis dari senyawa berikut. H2O strukturnya yang HOH, B CO2 strukturnya OC, yang C N2 strukturnya N dan N. Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, lanjut nomor 3. Dan sertakan alasannya ya. 3. Tentukan jenis ikatan yang terbentuk dari senyawa-senyawa berikut. A. H2O. Jenis ikatannya ikatan kovalen tunggal. B. CO2 ikatan kovalen rangkap 2. C. N2 ikatan kovalen rangkap 3. D. SO3 ikatan kovalen koordinasi. Baik. Nah, oke, untuk kelompok 2 bagaimana? Sama, Bu. Kenapa H2O ikatan kovalen tunggal? Kenapa ikatan H2O ikatan kovalen tunggal? Lagi lihatkan nomor 2 dan 3 ya. Oke. Nah, stop. H2O di sini ada H2O, di sini ada struktur Lewis, di sini yang ditanyakan. Kenapa H2O itu merupakan ikatan kovalen tunggal? Di sini masing-masing O memberikan O itu titiknya yang hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian H itu titiknya yang merah. Nah, masing-masing memberikan
1. H memberi 1, O memberikan 2. Nah, kemudian yang kedua, CO2. CO2 dia ikatan kovalen rangkap. Nih, di sini masing-masing C memberikan 2, C memberikan 2, O juga memberikan 2, O juga memberikan 2. Maka dia disebut dengan ikatan kovalen rangkap. Nah, coba yang N2, siapa yang bisa menjelaskan? Coba yang N2. Coba yang N2 hubungkan dengan gambarnya. Coba, kelompok 1 atau kelompok 2? Silahkan. Kenapa N2 rangkap 3? Kan ini kelompok 1 memilih N2 rangkap 3 kan? Kenapa? Dilihat nih, di sini. Di sini N-nya masing-masing memberikan berapa? N-nya memberikan 3. Iya. Jadi kenapa N2 itu rangkap 3? Karena Saling memberikan 3 ya, Bu? iya, saling memberikan 3 elektron. Oke. Oh, iya. Elektron. Ya. Oke, bagus. Kesimpulannya ya, kesimpulannya untuk kelompok 1 silahkan nomor 1, kelompok 2 nanti nomor 2. Itu apa? Ikatan kovalen. Nah, Jenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling berbagi atau pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berkaitan. untuk kelompok 2 bagaimana? Sama atau beda jawabannya? Ikatan yang terbentuk akibat adanya interaksi antara dua atom yang menggunakan pasangan elektronnya secara bersama-sama. Iya. Jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan antara dua atom atau lebih yang menggunakan elektron secara bersama-sama. Jadi jawaban kelompok 1 dan jawaban kelompok 2 sama-sama. Ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan kovalen yang memiliki satu pasang PEI. Ikatan kovalen rangkap yaitu ikatan kovalen yang memiliki 2-3 pasang PE. Ikatan kovalen koordinasi yaitu di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Oke, baik. Benar ya. Nah, kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Sama, Bu. Sama. Ya, kalau untuk kelompok 1 itu ada contoh-contohnya yang benar ya. PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Jadi, masing-masing ikatan kovalen tunggal memiliki satu pasang elektron. Ikatan kovalen rangkap mempunyai 2-3 pasangan elektron ikatan. Kemudian kalau koordinasi, elektron yang digunakan hanya berasal dari salah satu unsurnya. Nah, oke, on cam terlebih dahulu. Untuk kegiatan diskusi kalian, sudah sangat baik sekali kalian diskusi, sudah sangat hidup, sudah saling berinteraksi satu sama lain. Ibu ucapkan sangat baik sekali, kalian bagus. Tepuk tangan buat kalian semua terlebih dahulu. Silahkan. Untuk materi pembelajaran hari ini, Ibu sudah nyampe pada kesimpulan ya. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Untuk kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulan pada kegiatan hari ini, dari kegiatan kalian, dari kegiatan diskusi, dari kegiatan Ibu memberikan materi, kita sudah mencapai ke tahapan kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom atau lebih yang berikatan. Kemudian, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antara atom non-logam dengan non-logam. Ingat ya, ikatan kovalen terbentuk karena ikatan yang terbentuk ke antara atom non-logam dan non-logam. Kemudian, ikatan kovalen dibagi menjadi 3 macam, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, dan ikatan kovalen koordinasi. Di mana ikatan kovalen tunggal itu masing-masing atom memberikan 1 elektron, ikatan kovalen rangkap masing-masing atom memberikan 2 atau 3 elektron, kemudian ikatan kovalen koordinasi itu pasangan elektron yang digunakan hanya berasal dari salah satu unsur saja. Nah, sudah sampai sini. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan nanti kalian kerjakan soal yang sudah Ibu share pada Google Classroom. Kemudian, kalian juga pelajari materi sifat
kepolaran senyawa kovalen untuk materi yang akan datang. Gunakan referensi-referensi terkait seperti modul yang Ibu berikan atau dari di Google dan buku-buku yang ada. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, silahkan Lulu untuk memimpin doanya, Nak. Sebaiknya kita berusaha menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah dimulai. Dan selesai. Oke. Ya, terima kasih untuk Lulu yang sudah memimpin doanya. Terus terima kasih juga untuk anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang